Ya, untuk membahasnya kami sudah terhubung dengan Komite Keselamatan Jurnalis, ada Erik Tanjung. Selamat sore Pak Erik, apa kabar? Selamat sore, baik Mbak Safa. Ya, Pak Erik, proses rekonstruksi kasus pembakaran rumah wartawan tengah berlangsung. Apa yang kemudian bisa diharapkan dari proses rekonstruksi ini untuk mengusut tuntas kasus ini, Pak Erik? Ya, tentu kami Komite Keselamatan Jurnalis berharap polisi agar bekerja secara profesional tanpa ada yang ditutup-tutupi dalam proses penyelidikan kasus ini atau penyidikan kasus pembakaran, dugaan pembakaran rumah wartawan Riko Sampurna Pasaribu. Nah, sejak awal memang hasil temuan tim kami di lapangan setelah mewawancarai sejumlah saksi-saksi kunci, jadi banyak terdapat kejanggalan. Nah, termasuk untuk 3 orang tersangka ini ya, ini yang perlu dijawab oleh polisi dan bekerja secara transparan ya, karena ketiga tersangka yang telah ditetapkan oleh polisi berdasarkan kesaksian keterangan dari keluarga korban dan rekan-rekan korban, korban tidak punya masalah yang serius ataupun dendam dengan ketiga tersangka ini sebelumnya ya, sebelum kejadian. Yeah. Jadi tidak ada persoalan yang dianggap kira-kira memicu para tersangka ini atau bertikai mengakibatkan terjadinya pembunuhan itu ya. Nah, ini yang perlu dijawab oleh kepolisian, termasuk temuan tim sejak awal bahwa ada dugaan keterlibatan anggota TNI ya. Nah, ini yang juga harus dijawab dan diusut. Nah, kita juga menunggu dari TNI. Jumat pekan lalu kita sudah bersama anak korban bersama tim kuasa hukum melaporkan ke Puspomat, dan baru kemarin sehari yang lalu juga melaporkan ke POM Angkatan Darat di Medan, Sumatera Utara. Baik Pak Erik dan pemirsa, saat ini proses rekonstruksi masih berlangsung dan di layar kaca dapat terlihat bahwa tim kami tengah beranjak menuju ke lokasi rekonstruksi berikutnya karena ada 3 lokasi sebagai tempat melangsungkan rekonstruksi dengan menghadirkan 3 tersangka. Kemudian Pak Erik, dengan menghadirkan 3 tersangka di rekonstruksi hari ini dan pemeriksaan yang terus berlangsung, apakah ini bisa kemudian memudahkan upaya menelusuri keterlibatan pihak lain tersebut dalam kasus ini? Ya, tentu dengan rekonstruksi ini semoga kepolisian bisa bekerja profesional dan menelusuri jejak-jejak kasus ini, termasuk motif dari kasus pembakaran pembunuhan ini ya. Nah, yang ketiga tersangka ini kan juga tentu polisi juga harus menjawab apa yang melatar belakangi mereka sampai melakukan upaya pembakaran yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Nah, ini yang juga perlu dijawab dan seterang-terangnya begitu, Mbak Safa. Baik, jadi benarkah ada dugaan keterlibatan oknum aparat dalam kasus ini, Pak Erik? Ya, dalam temuan tim di lapangan, tim kita KKJ menelusuri berdasarkan mewawancarai saksi-saksi kunci, rekan-rekan korban yang bersama korban sebelum kejadian, kemudian keluarga korban. Nah, semuanya mengarah dan tim menyimpulkan ada dugaan keterlibatan aparat ya, khususnya yang telah disebut dalam pemberitaan korban sebelum kejadian, yaitu ada anggota TNI. Baik, lalu benarkah bahwa kasus pembakaran rumah wartawan ini juga ada kaitannya dengan pemberitaan yang sebelumnya dibuat oleh korban Sampurna Pasaribu terkait judi yang ada di wilayahnya? Ya, itu yang juga tentu harus kita ungkap bersama-sama dari kepolisian, termasuk juga dari
TNI ya mengungkap itu secara terang benderang dugaan, karena sebelum kejadian korban bersama rekannya sempat bertemu dengan anggota TNI yang diberitakan dalam beritanya korban ya melalui Tribrata TV ya. Nah, di berita itu menyebutkan ada kasus perjudian yang melibatkan anggota TNI ini. Dan dalam pertemuan dengan anggota TNI tersebut, isinya adalah anggota ini meminta korban untuk menghapus berita yang menyebutkan dirinya dalam kasus perjudian itu. Jadi memang di berita korban ini sebelum kejadian menyebutkan ada perjudian di Kabupaten Karo yang dikelola oleh anggota TNI berinisial HB berpangkat Koptu. Nah, dengan di sana cukup terang ditulis oleh korban, kemudian juga di-posting di akun media sosialnya Facebook. Jadi dugaannya kita masih mengarah ke sana, ada keterkaitan karena berita itu. Baik, itu, Mbak. Baik. Lalu Pak Erik, bagaimana bentuk dukungan dari Komite Keselamatan Jurnalis dan juga sejumlah organisasi pers lainnya dalam turut mengawal pengungkapan kasus ini? Ya, tentu kita bersama-sama dengan kawan-kawan KKJ dan di dalamnya organisasi profesi jurnalis dan organisasi masyarakat sipil itu mengawal kasus ini agar kepolisian dan TNI turut aktif, khususnya TNI turut aktif mengusut kasus ini sampai tuntas, dan tim KKJ juga sudah mendampingi anak korban, keluarga korban begitu, bikin laporan di Komnas HAM, kemudian minta perlindungan ke LPSK, bikin laporan di KPAI, dan terakhir kemarin kita sudah melaporkan ke kantor staf presiden supaya menjadi kasus ini menjadi atensi presiden, begitu Mbak Safa. Baik, Pak Erik, lalu ke depan bagaimana untuk menjamin keselamatan para jurnalis dalam meliput suatu peristiwa atau berita di daerah mereka masing-masing agar terjamin keamanan dan keselamatannya sehingga tidak ada lagi kasus seperti yang menimpa almarhum Sempurna Pasaribu ini? Oke. Halo Pak Erik. Baik. Ya tentu dan seluruh jurnalis di Indonesia dan halo. Ya silakan Pak Erik. Ya tentu yang pertama jurnalis harus menjaga independensi, bekerja sesuai kode etik jurnalistik, itu harus menjadi pegangan ya. Kemudian menjaga independensi ini jangan sampai ada intervensi untuk kepentingan tertentu. Jadi tentu seorang jurnalis bekerja untuk kepentingan publik. Jadi itu yang harus dipegang, independensi dan kode etik jurnalistik yang telah diatur dalam Undang-Undang Pers, begitu Mbak Safa. Baik, terima kasih Pak Erik Tanjung dari Komite Keselamatan Jurnalis telah bergabung bersama kami di iNews Sore.